Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bung Ram di channel Pendidikan untuk Kehidupan. Kita sudah masuk ke episode yang keempat, dan saya kali ini akan membahas tentang pendidikan karakter, atau salah satu dari pendidikan karakter, yaitu bagaimana mengajarkan anak-anak tentang berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses aktivitas intelektual yang mengedepankan kegiatan menalar, melakukan konseptualisasi, pendalaman dari berbagai hal dalam sebuah informasi yang diterima oleh indera. Kemudian kita melakukan evaluasi, kita melakukan refleksi, dan memberikan interpretasi atas informasi yang kita terima tersebut. Dahulu kala, orang-orang Yunani ketika menghadapi bencana, ketika menghadapi fenomena alam, mereka mengkonseptualisasikannya lewat mitos-mitos. Lalu pada abad 6 sebelum Masehi, Thales melakukan revolusi intelektual dengan melakukan interpretasi baru atas fenomena alam. Di mana ketika itu dia menyebutkan ketika terjadi gempa bumi, itu adalah karena bumi berada di atas sebuah wadah di atas air, dan ketika terjadi gelombang maka bumi itu bergoyang. Hingga pada masa-masa berikutnya proses revolusi intelektual terjadi lewat perkembangan cara berpikir yang kritis. Nah, pendidikan tentang berpikir kritis perlu diajarkan oleh guru di sekolah, karena dengan proses kegiatan berpikir kritis ini bukan saja murid mampu melakukan hal-hal yang akan membantu dirinya dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Nah, dengan berpikir kritis ini bahkan murid ataupun guru bisa mengembangkan keterampilan yang lain yang akan membantu bagi para murid belajar lebih baik, kemudian mampu merespon situasi lebih baik, mampu mengembangkan pengetahuannya secara kontekstual lebih baik. Dalam memfasilitasi murid belajar berpikir kritis, paling tidak ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh guru di kelas agar murid bisa terlibat dalam proses ini. Yang pertama adalah membiasakan adanya dialog dalam pembelajaran lewat pertanyaan-pertanyaan. Dan membiasakan juga para murid untuk bertanya secara bebas atau mempertanyakan suatu masalah atau informasi yang ada dalam materi ajar. Kemudian juga bisa dilakukan oleh guru dengan cara meminta para murid untuk menelaah bacaan dan meminta mereka untuk melihat hal-hal yang bersifat prinsip, kemudian meminta mereka mengomentari dan menginterpretasikan beberapa hal dari tulisan tersebut. Lalu guru juga bisa memfasilitasi murid lewat kegiatan refleksi, kegiatan menganalisis suatu berita, kemudian meminta murid untuk membandingkan antara sumber berita yang satu dengan sumber berita yang lain. Nah, dalam pembelajaran seperti ini, maka anak-anak menjadi terbiasa untuk melakukan proses berpikir secara kritis. Kita ambil contoh misalnya dalam pembelajaran sejarah. Nah, seringkali saya dapati di beberapa kegiatan pembelajaran sejarah, biasanya guru menjelaskan materi sejarah lebih banyak bersifat penjelasan satu arah.
dan materi tersebut lebih merujuk atau lebih didasari atas teks yang tersedia dari sumber yang ada di buku sejarah tersebut, sehingga pelajaran tersebut tidak mengajak kesempatan buat murid untuk melakukan telaah yang lebih dalam dan lebih beragam, atau juga mungkin mengkomparasi sumber berita atau sumber catatan dari sejarah tersebut. Jadi dalam proses pendidikan berpikir kritis ini, saran saya misalnya dalam pembelajaran sejarah, guru bisa memberikan referensi-referensi yang lebih beragam. Bahkan kalau perlu tidak hanya meminta para murid untuk menghafal nama tokoh, menghafal nama tempat, tanggal kejadian yang itu adalah tidak mengajak atau tidak membuka ruang anak untuk mengkritisi tentang sejarah. Jadi belajar sejarah harusnya bagaimana orang memahami latar belakang kejadian, bukan sekedar tokoh, bukan sekedar orang per orang. Bisa jadi tokoh juga ada pendapat atau sumber berita lain. Nah, lewat kegiatan berpikir kritis di pelajaran sejarah ini mestinya guru memfasilitasi bagaimana materi yang disajikan mengajak para murid untuk bukan saja mendalami satu sudut atau satu pandangan dari teks yang ada di buku, tapi juga mengajak mereka mencoba mengkonseptualisasikannya dalam interpretasi yang beragam dengan menyajikan bukti-bukti tambahan yang bisa jadi rada kontroversi. Tapi tidak mengapa, karena dengan adanya pandangan yang berbeda dalam satu cerita sejarah, mengajak orang berpikir lebih kritis, mendalami dengan baik, dan mencari mana yang lebih mendekati dengan fakta. Itulah cara mengajar secara pendekatan dengan berpikir kritis. Jadi mari kita mulai dalam setiap proses pendidikan itu mengajak anak-anak untuk lebih menggunakan kemampuan menalarnya, mengajak anak untuk bebas berpendapat dan menyampaikan pendapat yang berbeda. Inilah dasar yang bisa kita tanamkan lewat pendidikan karakter di cara berpikir kritis. Baik, ini saja mungkin tips dari saya pada episode yang keempat ini, yaitu tentang bagaimana mengajarkan cara berpikir kritis di kegiatan di kelas bersama anak-anak. Sampai bertemu lagi di episode selanjutnya bersama saya Bung Ram di channel Pendidikan untuk Kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.